Halo Smart Viewers, senang sekali saya Margaret Angelina berjumpa dengan Anda di Rumah Demokrasi edisi 8 Juni 2016. 18 tahun Orde Baru berakhir, Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia memutuskan mundur dan dari tuntutan mahasiswa. Dan sejak saat itulah era reformasi dimulai. Tentu saja polemik muncul, Soeharto kerap dicap sebagai sosok yang diktator, anti demokrasi, serta korupsi. Namun di sisi lain tidak sedikit juga yang mengambil nilai bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya lebih sejahtera dan ditakuti oleh negara lain. Hari ini Rumah Demokrasi akan mengangkat polemik ini dengan mengundang dua orang narasumber dan membahas apakah Soeharto layak menjadi pahlawan nasional Indonesia. Halo Paras, apa kabarnya? Baik, Margaret. Paras, hari ini kita akan membahas mengenai isu yang belakangan ini kembali hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu di mana Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Pak Harto, akan diangkat sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Apakah Paras sudah mengikuti perkembangan berita ini, Pak? Iya, sedikit. Baik. Tapi isu ini sebenarnya udah lama. Nah, kalau menurut Pak Aras sendiri, pandangan Pak Aras mengenai sosok Pak Soeharto itu seperti apa? Ya, nah kalau pandangan saya pribadi ya terhadap sosok Pak Harto, saya rasa beliau patut kita acungkan jempol sebenarnya karena terobosan-terobosan pembangunan yang dilakukan. Terlepas dari persoalan yang lain, tapi kalau secara umum saya pribadi melihat Pak Harto luar biasa pembangunan yang dilakukan, walaupun lumayan 32 tahun di bawah kepimpinan beliau sampai akhirnya waktu itu memandulkan demokrasi, tapi paling tidak ada sisi lain yang kita harus acungkan jempol gitu ya. Artinya kita mungkin banyak pihak yang tidak senang dengan kepemimpinan Pak Harto ketika itu karena melumpuhkan sistem demokrasi lumayan lama, memimpin 32 tahun. Tapi di sisi lain juga ada kebaikannya. Oleh karena itu kita juga patut melihat kebaikan-kebaikan beliau dan terobosan-terobosan beliau ketika memimpin, yaitu pembangunan yang mungkin sekarang kita rasakan pembangunan beliau. Pada masa Orde Baru, yaitu dari tahun sekitar 60-an sampai dengan tahun 90-an, mungkin Paras juga merasakan ketegangan di bawah masa kepemimpinan Pak Soeharto. Boleh diceritakan sedikit gak Pak, situasi dan kondisi yang real pada saat itu? Ya, kalau situasi kondisi waktu itu, kebetulan saya waktu itu udah semester 8 mahasiswa tahun 98, kebetulan saya juga tergabung di dalam demonstran ketika itu. Saya salah satu dari aktivis mahasiswa ketika itu ya tahun 98. Memang saya melihat waktu itu karena memang situasinya sangat mendesak ya, karena mendadak kenaikan harga BBM luar biasa yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian banyak hal yang memang perlu diperjuangkan oleh masyarakat ya. Sebagai salah satu bagian dari demonstran ketika itu, ya saya merasa ya memang harus reformasi, memang harus berubah. Artinya kepemimpinan beliau 32 tahun saya kira cukup ya, karena masih banyak generasi yang lain, pemimpin yang lain yang bisa mengestafet, bisa melanjutkan kepemimpinan beliau. Jadi sehingga tahun 98 itu memang patut untuk kita perjuangkan. Baik, nah sebelum terlalu dekat menuju tahun 98, di tahun 78 tepatnya Soeharto sudah dikenal sebagai pemimpin yang memiliki berbagai kasus yang merajalela ke arah korupsi, penculikan, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau misalnya mundur sedikit Pak, sebelum tahun 98, gimana situasi saat itu? Ya kalau sebelum tahun 98, tadi Margaret menyebutkan tahun 78 gitu ya. Ya 78 saya belum tahu persis, karena umur saya masih 4 tahun sebenarnya. Masih 4 tahun, tapi kita paling tidak membaca sejarah. Ya sejarah persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya. Nah, persoalan yang terjadi sebelumnya kita tidak bisa menyimpulkan 100% benar atau salah,
tapi paling tidak kita bisa memahami situasi itu. Kalau ditanya pemahaman saya terhadap situasi di mana Pak Harto memimpin dari 32 tahun itu ya memang peristiwa penculikan itu memang terjadi sehingga banyak narapidana politik, napol-napol yang luar biasa waktu itu banyak, karena kalau ada orang yang kontroversial terhadap beliau, memang waktu itu sangat-sangat mencekam, tidak bisa melakukan kontroversi yang sifatnya menantang pemerintah gitu ya. Hingga kabarnya ada kurang lebih 1 juta orang yang menghilang sampai saat ini tidak diketahui identitas dan di mana tempatnya. Setelah ini mungkin Rumah Demokrasi akan lebih membahas lebih jauh hingga sampai saat ini bagaimana caranya Pak Harto yang memiliki masa lalu yang cukup kontroversial mau dianggap sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Halo Smart Viewers, terima kasih karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi dan telah bergabung bersama kami, yaitu Bapak Jack Mojin yang baru saja hadir di Studio Binus TV. Halo Pak, apa kabar? Baik, terima kasih karena telah bersedia bergabung dengan saya dan Pak Aras untuk berbincang mengenai apakah sebenarnya Pak Soeharto pantas untuk menjadi dan menyandang gelar pahlawan nasional Indonesia. Nah, sebelum beranjak terlalu jauh, menurut Pak Jack sendiri, tanggapan Bapak mengenai sosok Pak Soeharto ini bagaimana Pak? Ya, bicara tentang Pak Soeharto yang jelas beliau sebagai salah satu pemimpin bangsa ini, dan dia 32 tahun sudah membangun bangsa ini. Lepas daripada setuju dan tidak setuju tentang pemberian gelar pahlawan, tapi sebenarnya kita harus pahami dulu sejarah. Kalau sejarah kita tidak pahami benar, kita nggak paham sebenarnya kenapa kemudian Pak Harto itu harus mendapatkan gelar pahlawan. Dan kenapa kemudian ada penolakan itu. Jadi poin yang paling penting buat saya dalam hal Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan sebenarnya adalah dilatar belakangi oleh keinginan sebagian masyarakat. Terutama sebenarnya ini kan sudah beberapa tahun sebelumnya sudah disuarakan. Yang menyuarakan ini sebenarnya kan Partai Golkar sebenarnya yang banyak menyuarakan ini. Nah, akhir-akhir ini kemudian ini diangkat kembali setelah selesai pelaksanaan musyawarah Munas luar biasa di Bali. Ini diangkat lagi isu ini, dan memang masih ada beberapa kelompok yang menolak. Nah, ini menarik, kenapa dia ditolak? Nah, ini sebenarnya yang perlu dipahami. Memang kalau kita melihat sejarah Pak Harto ini kan tidak lepas juga dengan sejarah perjuangan bangsa ini, ya kan. Tidak mudah sebenarnya untuk menjadikan Pak Harto sebagai seorang pahlawan, karena dianggap seperti disampaikan dan kita tahu bersama dia merupakan salah satu yang sampai detik ini pun masih bermasalah secara hukum. Betul. Ya, itu sampai keluar yang ada namanya TAP MPR nomor 11 kurang lebih ya, tahun 98 ya, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan yang baik dari KKN. Dan salah satu bunyi daripada TAP itu juga tersirat menyatakan bahwa persoalan hukum Pak Harto itu nggak clear di situ. Itu sebenarnya salah satu persoalan dari sisi hukum. Persoalan yang lain muncul adalah dalam pemerintahan beliau juga kan ada yang namanya pelanggaran HAM yang diduga besar, ya kan. Pak Harto itu kemudian melakukan beberapa tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Nah, Betul. makanya yang paling menolak terhadap pemberian gelar pahlawan ini adalah kelompok-kelompok seperti dari aliansi hak asasi manusia misalnya, dan korban-korban yang Orde Baru lah dan sebagainya. Saya kira itu menurut saya sebenarnya. Baik, nah di sini juga kita melihat bahwa yang mungkin kembali mencetuskan hal ini adalah berada di bawah masa jabatannya Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah di sini juga terlihat di berbagai media bahwa Pak Jokowi secara langsung menyatakan bahwa beliau memang setuju dengan diangkatnya Pak Soeharto menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Namun hal ini juga dinilai bertentangan karena pada masa kampanyenya sebelumnya Pak Jokowi jelas mengatakan bahwa dia menentang adanya pelanggaran HAM dan yang lain sebagainya. Sedangkan Pak Soeharto sendiri dikenal sebagai sosok yang melanggar pelanggaran HAM tersebut. Nah, kalau melihat adanya pertentangan seperti ini, kalau Pak Aras melihatnya sebagai apa, Pak? Iya,
Jadi gini, memang ini gampang-gampang susah menurut saya. Kenapa? Saya melihatnya gini, sangat sederhana. Kalau dari sisi gampangnya, kita melihat bahwa Pak Soeharto patut juga kita hargai. Warga negara juga, rakyat Indonesia patut menghargai Pak Harto karena perjuangan beliau selama ini udah menjadi pemimpin negara 32 tahun. Luar biasa pembangunannya. Luar biasa pembangunannya. Jadi ingat, dalam pemberian gelar kepahlawanan, Margaret, itu ada proseduralnya. Ada proseduralnya. Proseduralnya itu diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 ya, tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Artinya tidak perlu berdebat sebenarnya masyarakat, ada kontroversi di dalamnya karena undang-undang sudah mengatur. Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 yang mengatur tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan ini itu sudah diatur. Ada syarat umum, ada syarat khususnya. Syarat yang paling mendasar adalah seseorang yang telah berjuang membela bangsa dan negara, sudah berjasa membela bangsa dan negara dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia ini, NKRI sekarang ini ada karena perjuangan yang sebelumnya dilakukan oleh salah satunya adalah Pak Soeharto. Nah, kriteria ini kita kaji, gitu ya. Apakah beliau melanggar aturan ini? Ya kan, ini aturan secara umum ya. Secara umum adalah sebagai warga negara yang telah berjuang membela bangsa dan negara. Nah, syarat yang lebih fundamental lagi adalah khusus adalah yang bersangkutan telah mau berprestasi, ya, diberikan penghargaan karena meninggal dunia karena membela bangsa dan negara, atau semasa hidupnya memiliki karya, memiliki prestasi yang luar biasa membangun bangsa dan negara. Baik. Nah, sekarang kita lihat Pak Harto. Semasa hidupnya beliau membela bangsa dan negara itu seperti apa? Membangun negara Indonesia seperti apa? Nah, kalau dari situ, gampang menurut saya bisa memenuhi syarat kan? Lulus untuk di kriteria ini. Namun bicara mengenai syarat, walaupun beliau sudah banyak melakukan pembangunan dan yang lain sebagainya, namun beliau juga melakukan korupsi seperti beberapa kasusnya itu Super Semar, pembantaian komunis, apalagi pada saat itu juga melarang adanya etnis Tionghoa dan yang lain sebagainya. Itu sebentar saya akan bahas. Saya lihat dulu dari sisi gampangnya dulu nih, dari perspektif aturan hukum yang ada sebagai syarat hukum gitu kan. Nah, ada lagi yang mengatur pasal-pasal yang lain terkait apakah yang bersangkutan pernah melanggar hukum. Kita lihat hukum yang mana yang udah dilanggar oleh Pak Soeharto secara tertulis pastinya. Nah, aturan secara tertulis kalau beliau misalnya pernah ada syarat lain yang bersangkutan tidak pernah melanggar hukum, otomatis nggak lulus, nggak bisa. Tapi kalau yang bersangkutan pernah melanggar hukum, otomatis nggak bisa kan. Tapi kalau yang bersangkutan tidak pernah, saya kira gampang kan. Maka tadi bahasa gampang susah. Yang susah hanya adalah karena dalam pemberian gelar itu ada namanya Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan, dan yang anggotanya itu adalah 7 orang. 7 orang ini yang akan memberikan pertimbangan kepada Pak Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ketika memberikan gelar pahlawan kepada Pak Soeharto tidak langsung begitu saja. Harus ada dewan pertimbangan yang menyetujui permintaan atau pengajuan Pak Presiden mengajukan bahwa Pak Soeharto menjadi pahlawan nasional. Jadi Presiden akan bertanya kepada dewan gelar tadi yang 7 orang ini, 2 orang dari akademisi, 2 orang dari angkatan, dari tentara, ya. Kemudian ada 3 orang dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang mana? Tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan penghargaan. Antara lain, kalau dari sisi akademisi yang saya tahu adalah Quraish Shihab, Jimli Sidiki itu ya, kemudian Tebesi Allah itu siapa ya? Kalau dari angkatan itu, yang jelas 7 orang tuh. Nah, 7 orang inilah yang akan memberikan persetujuan kepada Pak Presiden dalam rangka pemberian gelar pahlawan kepada Pak Soeharto. Tapi kalau ditanya secara pribadi, kalau misalnya secara pribadi, kenapa saya katakan gampang? Kita tinggal kaji aja tuh undang-undang. Apa artinya undang-undang dibuat, undang-undang nomor 20 tahun 2009 itu untuk memberikan penghargaan pada seseorang, gelar pahlawan kepada seseorang. Tinggal kita kaji undang-undang, apakah pemberian ini melanggar undang-undang atau tidak. Kalau melanggar undang-undang, otomatis tidak usah ada kontroversi. Tetap
batal karena melanggar undang-undang. Jadi kalau sederhananya adalah ada peraturan yang mengatur adanya pemberian gelar ini di mana seseorang tersebut harus memberikan jasa dan kontribusinya terhadap Kepada bangsa pembangunan. dan negara, ya. Namun di tambahan penjelasannya adalah kalau beliau melanggar hukum yang lainnya maka pemberian tersebut harus dibatalkan. Jadi kalau sederhananya seharusnya Pak Soeharto tidak perlu diberikan gelar pahlawan seperti itu, Pak Jack. Kalau saya setuju dengan Pak Ara sebenarnya. Secara hukum sampai detik ini pun kan belum clear persoalan Pak Harto, ya kan. Persoalan bahwa dia itu benar-benar melanggar hukum-hukum mana yang dia langgar sebenarnya, ya kan. Kalau seperti korupsi dan anti etnis itu bukan pelanggaran hukum. Sebenarnya dia langsung yang melanggar itu kan sudah ada ketetapan hukum. Negara kita ini adalah negara hukum. Dan seseorang dinyatakan bersalah dan dia terbukti dan kemudian sebagainya itu secara hukum di pengadilan, dan pengadilan bukan opini publik gitu loh. Jadi kita harus menggarisbawahi itu. Kita sebagai akademik itu juga harus meluruskan itu. Sehingga kalau korupsi anti etnis itu adalah opini publik, bukan seseorang diduga terlibat korupsi, tapi tidak berarti dia melakukan korupsi, kan begitu. Jadi ketika dia terbukti melakukan korupsi adalah putusan pengadilan. Itu bahasa hukum. Oleh karena itu yang sampai detik ini, pokoknya sebenarnya ini kan wilayahnya wilayah politik menurut saya. Ini karena ada yang banyak sekali orang-orang yang merasa tidak senang sama selama pemerintahan Soeharto sebenarnya. Sehingga kemudian dengan berbagai macam alasan. Tapi kalau buat saya pribadi saya melihat ya kita jangan melihat hari ini kita tidak melihat apa yang dilakukan oleh Pak Harto, dan kita harus melihat begitu besar yang sudah dilakukan terhadap bangsa ini. Bagaimana Indonesia di mata dunia ya akan dihargai, dihormati misalnya oleh negara-negara tetangga. Sampai kemudian kalau saya juga waktu itu mungkin masih kuliah, kalau nggak masih SMA ya. Indonesia itu adalah negara yang paling ditakuti di Asia. Dia macan Asia, ya kan? Itu dalam pemerintahan beliau mampu menguatkan dan menstabilkan ekonomi. Nah, jadi dari sisi makanya kita melihat Soeharto itu tidak buruknya. Melihat seseorang itu tidak hanya buruknya. Kita memang harus meletakkan mana yang dia sudah lakukan dan mana yang kemudian yang kita bisa lihat juga sesuatu yang dia sudah perbuat. Bagaimana perkembangan ekonomi selama pemerintahan beliau, ya kan? Nah, kalau kita mau kaji bicara korupsi, mana lebih banyak korupsi masa Orde Baru Soeharto atau sesudah Soeharto? Ya kan, kalau kita melihat lebih parah yang saat sekarang, yang banyak korupsinya di mata-mata udah ketangkap. Pernahkah kita kemudian menyaksikan seorang pejabat, gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya ketangkap tangan oleh apa dan sebagainya, oleh pejabat negara? Zaman Soeharto nggak pernah ada seperti itu. Tapi kan dulu semua aktivis dibungkam, Pak. Iya, nah itu makanya kita mau melihat itu. Ini yang kita lihat. Kita kan berdebat dari sisi hukum tadi. Nah, kalau kita kemudian melihat dari sisi demokrasi, nah memang ada kekurangannya. Bagaimana dia ada positifnya, ya kan? Demokrasi itu kalau dibiarkan semua orang diberikan berbicara bahaya juga, ya kan, tidak ada bukti, ya kan, dia dituduh, dia difitnah dan sebagainya, harus dilengserkan. Negara ini bisa kemudian tidak bisa bekerja dengan bagus. Oleh karena itu sebenarnya memang kalau dari sisi komunikasi, posisi daripada Soeharto sebagai presiden ketika itu, dia mampu kemudian meredam seluruh instrumen demokrasi itu sendiri, dalam hal ini pers. Pers memang bukan tidak dibikin berdaya. Pers itu memberikan dukungan terhadap dia. Yaitu satu kekurangan dia. Kita harus memberikan dukungan atau memang secara sukarela memberikan dukungan? Memang kita melihat Departemen Penerangan ketika itu, makanya setelah selesai Soeharto kan dibubarkan Departemen Penerangan karena dianggap itu adalah underbaur daripada ya kan perpanjangan tangan pemerintah terhadap yang mana kalau misalnya sekarang kita mencoba berbicara tentang pemerintah Soeharto. Ini bisa saja Binus ini TV ini nggak ditutup, atau mungkin ada orang yang datang di situ, seorang aktivis yang teriak-teriak mungkin ditangkap dan sebagainya. Nah, itu memang kelemahan daripada pemerintahan. Hampir semua negara juga kalau pemerintahannya sebenarnya sudah lama sebenarnya Pak Harto ini. Dia 32 tahun berkuasa. Seharusnya memang baiknya itu tidak lama. Kalau lama secara teori politiknya itu akan menimbulkan menimbulkan banyak permasalahan. Banyak permasalahan akan terjadi, itu tadi otoriter lah segala macam dan seterusnya. Itu saya kira. Nah, menyinggung 32 tahun masa jabatannya Pak Soeharto. Nah, sebenarnya apa yang membuat beliau bisa sampai menjabat selama itu? Apakah memang pada zaman itu saking diredamnya, saking otoriternya, tidak ada kelompok kelompok masyarakat atau kelompok mahasiswa yang mampu untuk menurunkan beliau sampai harus ada kerusuhan 98 dulu baru beliau turun? Nah, kalau Pak Aras nih sebagai pengamat itu seperti apa? Ya, bukan pengamat. Saya sebenarnya pelajar. Jadi gini, karena saya ikuti perkembangan 98, ini Pak Jack juga sama. Kita waktu itu masih jadi mahasiswa ya.
ya saya salah satu bagian dari itu. Nah, ikut menurunkan Soeharto. Kita juga ikut menurunkan Soeharto waktu itu. Saya akui itu, dan saya lebih banyak demo daripada kuliah waktu itu. Tapi memang kuliah saya udah bebas, sudah habis mata kuliah. Nah, tapi memang itu adalah panggilan batin kita, panggilan kesadaran kita semuanya, seluruh mahasiswa di Indonesia ketika itu bersatu karena ya kepemimpinan Pak Harto, kita berpikir bahwa 32 tahun itu sudah cukup lama. Saya kira masih ada generasi yang lain lagi yang bisa. Artinya ya namanya demokrasi kan berarti ya pemimpin yang tidak satu orang, tapi pemimpin yang datanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya kalau dari rakyat berarti kan banyak, tidak hanya satu orang kan. Nah, dari dasar itulah ketika itu salah satunya. Yang kedua adalah memang ketika itu seiring dengan terjadinya kenaikan harga waktu itu, ya kenaikan harga sembako sehingga memicu persoalan. Nah, akhirnya masyarakat juga ikut kan, dan demo ketika itu didukung oleh masyarakat, kita dibantu oleh masyarakat. Nah, kita meneriakkan waktu itu harus turun harga, ya sampai ada 3 hal ketika itu, saya masih ingat, turun harga, turun harmoko, turun apa lagi waktu itu ya. Nah, inilah yang menjadi tuntutan ketika itu. Nah, persoalan Pak Harto bagaimana hari ini mau diberikan penghargaan sebagai gelar pahlawan nasional. Kita kembali ke persoalan beliau, bagaimana beliau mau membangun negara ini terlepas dari persoalan-persoalan yang buruknya mungkin, karena manusia itu memang ada sisi baiknya, ada sisi buruknya gitu ya. Jadi kita harus tidak melihat hanya buruknya saja, kita lihat juga baiknya gitu. Bukan berarti saya setuju dengan pemberian jasa atau gelar pahlawan nasional kepada beliau. Tapi kita lihat dulu historisnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, karena aturan yang sudah dibuat tidak bisa kita kesampingkan, tidak bisa kita kita sepelekan. Kita harus lihat persoalan ini dalam kajian undang-undang. Undang-undang udah dibuat untuk apa kalau tidak dipakai gitu kan. Undang-undang nomor 20 tahun 2009 saya kira udah jelas, sudah diatur gitu. Nah, persoalan-persoalan lain saya kira dalam undang-undang juga udah diatur semuanya. Antara lain pasal 15, pasal 25, pasal 26 itu ada. Saya sempat baca pasal-pasal itu. Dan kalau saya lihat pasal itu, dari pasal itu bunyinya Pak Harto bisa memenuhi syarat untuk gelar pahlawan nasional gitu. Saya nggak tahu di pasal yang lain ya. Namun kembali lagi, Indonesia adalah tidak hanya negara hukum, namun juga negara demokrasi di mana segala sesuatunya harus berdasarkan persetujuan masyarakat. Nah, bagaimana dengan 1 juta orang yang hilang sampai sekarang tidak ada ketahuan identitasnya di mana? Setelah ini Rumah Demokrasi akan membahas hal tersebut. Jadi smart viewers jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Perbincangan cukup hangat pada hari ini karena memang sosok Soeharto ini menjadi sangat kontroversial di tengah masyarakat kita ya Pak. Nah, bicara mengenai antara setuju dan tidak setuju beserta pertimbangannya di mata hukum, di sini ada satu kutipan kalimat yang dikatakan oleh Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR saat ini, yang mengatakan ada 2 hal yang menjadi pertimbangan Soeharto untuk mendapat gelar pahlawan. Yang pertama, Soeharto sudah meninggal dunia dan terlihat jasa nyata untuk negara ini. Namun, untuk kesalahannya, beliau mengatakan bahwa setiap manusia berhak untuk mempunyai kesalahan. Nah, apakah dalam hal ini menurut Paras dan Pajek memang kesalahan yang memang dibuat oleh Soeharto, maksud saya, adalah kesalahan yang memang patut untuk dimaafkan? Karena dalam hal ini juga menyangkut banyak hal Pak, menyangkut adanya korupsi, terus adanya penculikan, hak asasi manusia, dan peredaman pelanggaran demokrasi. Nah, kalau menurut Paras dan Pajek saat ini bagaimana? Ada yang saya ingin luruskan dari pernyataan tadi sebenarnya, bukan berhak melakukan kesalahan, tapi manusia tidak luput dari kesalahan begitu. Bukan berarti kita berhak mau sebenarnya kita buat kesalahan gitu ya. Paling tidak kita berusaha menghindari kesalahan. Tapi gini,
saya kira gini, pernyataannya Pak Fahri Hamzah menurut saya ada benarnya juga karena gini, kita lihat secara ini aja lah, bahwa Pak Harto memang dalam undang-undang itu kan dijelaskan ya bahwa aturan syarat untuk diberikan seseorang diberikan gelar kepahlawanan adalah orang yang bersangkutan pernah semasa hidupnya pernah berprestasi, punya karya yang luar biasa dalam rangka membangun bangsa dan negara. Nah sekarang kita lihat 32 tahun itu, ini bahasa undang-undang loh ini. 32 tahun itu nyata sekali kita lihat realnya pembangunan Pak Soeharto. Gitu ya, pembangunan jalan tol ini kan karya Pak Soeharto nih. Yang sekarang kita nikmati jalan tol untuk Jakarta ya. Kemudian pembangunan transportasi di daerah itu juga masih Pak Soeharto. Saya kira menurut saya memang benar ada bukti nyata yang dilakukan oleh Pak Soeharto. Nah, dalam kriteria ini ya, ingat dalam kriteria ini Pak Harto berhak mendapatkan gelar pahlawan menurut saya ya. Ya, saya meluruskan pernyataannya Pak Fahri Hamzah. Artinya saya setuju dengan pendapat itu. Persoalan kontranya di sisi lain mengatakan bahwa beliau tidak berhak diberikan gelar pahlawan nasional karena banyak pelanggaran HAM. Nah, sekarang kita kaji pelanggaran HAM yang mana? Apakah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pak Harto terbukti secara hukum? Kalau terbukti secara hukum, ya perlu pertimbangan khusus lagi kan? Perlu kita kaji lagi apakah beliau berhak mendapatkan gelar pahlawan atau tidak. Tapi kalau tidak pernah dibuktikan secara hukum, saya kira hanya pernyataan kata-kata saja itu tidak menjadi suatu kekuatan. Oleh karena itu dalam hal ini beliau menurut saya ya kita belajar menghargai karya orang, kita belajar menghargai prestasi orang, karena tidak hanya kita mengingat keburukan orang, tidak hanya kita jujur saja, saya salah satu bagian dari pejuang tahun 98, demonstrasi 98. Tapi ketika saya pikir-pikir sekarang, ya karena kita berpikir masih transisi ketika itu masih darah mudar, darah apalah gitu ya, ya. Kita masih berpikir ego dan sekarang kita berpikir idealis, kita berpikir logis gitu ya. Nah, saya rasa dalam hal ini setelah saya membaca sebagian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 ini, ya dari yang saya baca Pak Harto memenuhi syarat itu. Baik. Saya kurang tahu kalau ada syarat yang belum saya baca, lalu beliau tidak bisa memenuhi syarat, saya kira ya itu haknya yang menentukan adalah 7 anggota Dewan Gelar Jasa dan Tanda Kehormatan itu, yaitu 7 orang, dan ini akan memberikan pertimbangan kepada Pak Presiden. Baik, nah kalau tadi itu adalah satu pernyataan yang memang dikatakan oleh Pak Aras berdasarkan sisi hukum. Namun kembali lagi Indonesia dan negara demokrasi. Ya. Bagaimana nasib dan perasaan kaum etnis yang pada saat itu diredam? Dalam hal ini adalah etnis Tionghoa, yang pada saat itu benar-benar bahkan kalau tulisan Cina saja harus diblur dan yang lain sebagainya. Lalu bagaimana juga perasaan keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang memang sampai sekarang identitasnya, lokasinya sampai sekarang belum diketahui. Nah, kalau berdasarkan sisi ini, menurut Pak Jack, apakah pertimbangan yang harus dipikirkan oleh pemerintahan ketika mereka mau menaikkan Soeharto menjadi pahlawan nasional Indonesia? Iya, memang pemberian gelar pahlawan terhadap Pak Soeharto ini, Pak Harto ini kan baru berapa tahun meninggal ya. Kita harus menyadari juga Pak Soekarno duluan meninggal dan sudah lama, dia baru kemarin juga mendapat gelar ini pahlawan. Dan itu juga persoalan politik. Pak Soeharto tidak bisa mendapatkan gelar itu ketika pada eranya Pak Soeharto. Dan menurut saya hari ini juga Pak Soeharto agak sangat susah untuk mendapatkan gelar karena yang hari ini yang berkuasa adalah PDIP. Ini sebenarnya persoalan politik. Kembali lagi ke politik. Ya, ini persoalan politik sebenarnya. Kita harus real aja lah. Dan ingat ketika kemudian mungkin semua juga orang tahu bahwa persoalan pemberian gelar ini semata-mata bukan persoalan penghargaan di mana dia kemudian sudah berbuat, dan saya kira setiap pemerintahan melakukan sebuah kegiatan, apalagi namanya pasti punya dampak. Dampak ada yang suka dan ada tidak suka, ada yang setuju dan tidak ada setuju, dan itu konsekuensi sebagai seorang pemimpin ketika itu. Jadi kalau misalnya ada yang merasa tidak setuju,
coba lihat hampir semua ya kan, beberapa tokoh-tokoh yang merasa tersakiti oleh Pak Harto pada akhirnya juga memaafkan. Apalagi ini ya, Indonesia adalah hampir kurang lebih mayoritas Muslim. Nah sekarang bulan suci Ramadan, mumpung bulan suci Ramadan ya, menurut saya ya kita memang harus memaafkan. Tuhan aja, hamba aja melakukan dosa tiap hari, masih juga diampuni oleh Tuhan, oleh Allah. Kenapa manusia yang ya kan, itu logika yang sangat sederhana menurut saya. Memang ada ruang di mana kemudian kita memang harus memberi ruang untuk memaafkan apa yang dilakukan oleh Soeharto. Tapi kalau kasus hukum itu adalah harus dilakukan, tetap jalan dia untuk memberi pembelajaran pada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahwa Anda ketika memimpin, itu memimpinlah dengan benar, memimpinlah dengan sesuai aturan. Jangan Anda melakukan semena-mena, otoriter dan seterusnya. Nah termasuk sebenarnya dalam konteks misalnya bagaimana dia menghilangkan orang, dia melanggar HAM segala macam dan seterusnya. Ya itu juga memang harus, makanya seperti yang dikatakan Pak Aras tadi, memang harus dibuktikan, ya kan? Dia harus dibuktikan, walaupun memang kalau menurut saya sebenarnya itu lebih pada suka dan tidak suka daripada beberapa. Jangan sampai saat sekarang, apalagi tadi host mengatakan bahwa dulu menghilangkan Tionghoa. Jangan lupa bahwa pemerintahan Jokowi hari ini adalah pemerintahan yang di backup oleh Cina, ya kan. Nah otomatis jangan sampai kemudian pemerintahan hari ini juga ya kan yang harus kemudian tunduk, ya kan, tunduk pada negara lain. Kita harus menentukan sebuah kebijakan itu berdasarkan atas apa tadi yang saya katakan, ideologi kita Pancasila. Dalam Pancasila sangat jelas kok bagaimana kemudian kita harus menempatkan, ya kan, menghargai, menghormati setiap orang yang telah berprestasi, setiap orang yang telah berbuat dan seterusnya gitu kan. Tapi sekali lagi tidak melupakan apa yang dia sudah lakukan, ya kan. Dalam hal ini adalah tindakan-tindakan dia. Dia kan tidak termasuk dalam rangka kalau misalnya dia membantai, menghilangkan sekian orang dan seterusnya. Ini lagi-lagi menurut saya adalah persoalan politik, ya kan. Ada terjadi pertarungan politik Orde Lama dan Orde Baru. Sekarang kan masuk Orde Reformasi, ya kan. Nah, pasti ada yang didiskreditkan. Ketika Orde Baru berkuasa, yang didiskreditkan Orde Lama. Orde Lama salah. Ketika Orde Reformasi yang berkuasa, yang salah adalah Orde Baru. Ini saya nggak tahu setelah Orde Reformasi ini selesai, dia salahkan lagi Orde Reformasi ini. Nah, kita memang berada pada situasi kondisi yang mana kita saling menyalahkan. Nah, bangsa kita nggak akan pernah maju. Negara lain sudah memperoleh keuntungan. Misalnya kayak Malaysia, Singapura, negara-negara lain yang dulu kita tahu bersama, Malaysia itu meminta belajar dari Indonesia. Hari ini Indonesia belajar sama Malaysia. Nah, oleh karena itu menurut saya kita ada persoalan bukan belajar jadi TKI TKW. Nah, TKI ya kan dulu kan enggak. Kita coba itu ya. Itu makanya menurut saya dalam persoalan Pak Harto ini kita harus bijak memahami ini, bahwa persoalan ini kita harus dudukan semuanya, ya kan. Orang yang kita diskusinya udah tenang, tidak akan membangkitkan Soeharto dari kubur ketika kita berikan gelar pahlawan. Tetapi memang, ya kan, itu adalah dalam kacamata komunikasi simbol kita menghargai seorang pemimpin itu. Nah, ini menarik perhatian saya pribadi. Jadi menurut Pak Aras dan Pak Jack, negara Indonesia ini adalah berdasarkan hukum, berdasarkan demokrasi, atau berdasarkan politik, Pak? Kalau ditanya sama saya pernah dalam satu seminar dalam beberapa media lokal ketika saya mengatakan negara kita ini bukan negara hukum, bukan negara yang dipimpin oleh menjadikan hukum sebagai panglima, ya kan. Memang kita adalah negara hukum, itu undang-undang mengatakan itu. Tapi prakteknya, realitasnya, ya kan, itu tidak negara hukum, tapi politik yang berkuasa. Baik, kalau Pak Aras. Oke, sebenarnya gini, saya luruskan aja ya. Negara ini memang negara hukum, tapi hukum itu adalah produk politik sebenarnya. Iya, itu undang-undang dibuat orang politikus semua kan, anggota DPR kan dari politik semua kan, legislatif. Karena fungsi DPR itu kan membuat undang-undang, membuat aturan gitu kan. Nah, jadi ia memang negara hukum, tapi ini produk politik. Hukum menjadi produk politik. Nah, kemudian dalam proses demokrasi permainan politik juga. Jadi gini, politik itu sebenarnya saya ingin luruskan lagi dari penjelasan saya beberapa tahun yang lalu di sini juga. Orang sebenarnya selalu memahami politik itu. Politik itu dijadikan sesuatu orang terkesan kotor, permainan sandiwara, permainan taktik yang tidak bagus, padahal tidak sebenarnya. Politik itu semua orang berpolitik sebenarnya, karena yang dimaksud dengan politik adalah usaha setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setiap yang mau berusaha untuk lebih baik berpolitik sebenarnya. Nah, dalam hal konteks seperti ini, Indonesia kita bawa ke arah yang lebih baik. Saya kira itu bagian dari kehidupan politik. Hukum dilakukan dengan baik, politik gitu kan. Jadi demokrasi. Indonesia berdasarkan hukum, demokrasi atau politik? Ya. Dari segi mana dulu ditanya, negara ini negara hukum, apakah negara politik? Kalau ditanya negara hukum, ya negara hukum, gitu kan. Tapi adalah sistem pemerintahannya adalah sistem politiknya adalah demokrasi.
ya gitu, negara-negara hukum, sistem politiknya adalah demokrasi. Nah, demokrasi yang dimaksud apa? Karena dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan memilih pemimpin ya berdasarkan kehendak datangnya dari rakyat, kemudian oleh rakyat dan untuk rakyat gitu. Nah, ini kan sebenarnya tadi yang dibahas oleh Pak Jek adalah persoalan politik pemberian gelar kepahlawanan Pak Soeharto ini sebenarnya. Karena di zaman Pak Soeharto gelar yang diberikan kepada Soekarno waktu itu susah juga gitu ya. Nah, kemudian meninggal Pak Soeharto, sekarang berkuasa adalah PDIP lagi. Nah, ini saya kurang tahu persoalannya bagaimana permainan politik di dalamnya. Tapi yang jelas saya tidak berbicara dari sisi politik sebenarnya. Baik. Saya ingin berbicara bagaimana sebuah pemikiran yang idealis secara proporsional kita berpikir bahwa layak atau tidak layak itu memberikan penghargaan kepada pahlawan kepada Pak Soeharto. Nah, ini yang menjadi persoalan kan yang menjadi inti yang kita bahas ya, Margaret. Nah, dari beberapa pernyataan saya tadi ya saya kira kita lihat dari aturan-aturan yang sudah dibuat, kemudian kita sinkronkan dengan persoalan Pak Harto, apakah beliau berhak menyandang gelar pahlawan nasional atau tidak gitu. Jadi kalau menurut saya berhak atau tidaknya Pak Harto tergantung adalah pemegangan politik sekarang ini masa Orde Lama baru terformasi seperti itu ya Pak. Ya itu yang Pak Aris Baik. tadi sudah sambung sebenarnya. Setelah ini kita akan bahas lebih jauh lagi. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi dan saya masih ditemani oleh Pak Aras dan juga Pak Jek. Nah Pak, kita sudah sampai di segmen akhir dan sudah melewati perbincangan yang cukup panjang nih. Nah kalau menurut Pak Aras dan Pak Jek, sebenarnya sosok pahlawan, sosok seseorang yang memang berhak menyandang kata pahlawan Republik Indonesia itu seperti apa Pak sejatinya? Ya, kalau menurut Pak Jek dulu? Yang pertama adalah orang yang telah berbuat dan berprestasi. Itu menurut saya seorang pahlawan. Dia sudah berbuat, sudah berprestasi buat bangsa dan buat negara ini. Itu. Dan yang kedua adalah ada karyanya, karya nyatanya gitu loh. Apa yang sudah dilakukan. Nah, jadi kalau itu kriteria yang sangat sederhana. Tapi kalau kriteria undang-undang ya mungkin saya kira hampir semua kepala negara itu berhak. Karena dari 200 sekian juta penduduk Indonesia kan hanya satu presidennya dan dia memikirkan 200 sekian juta itu, maka oleh karena itu diberikan award terhadap dia ya kan, dengan waktu yang 24 jam dan seterusnya itu dia mendedikasikan dirinya. Atau persoalan kemudian ada dampaknya, dia tidak sampai ya itu yang tadi misalnya kayak Pak Harto pelanggaran HAM apalah sebagainya, saya kira bukan dirinya sendiri ya karena dia tidak berkeinginan untuk melakukan itu, tapi ada kelompok-kelompok lain yang memanfaatkan itu ya kan, katakanlah kroni-kroninya yang ingin memperkaya diri dan seterusnya. Saya kira itu. Jadi kalau menurut Pak Jek nanti ke depannya setiap presiden Republik Indonesia mendapat gelar pahlawan pun itu sah-sah saja ya Pak? Harus, menurut saya harus, karena mereka menjadi presiden, mereka mau membawa bangsa Indonesia gitu loh untuk bisa berprestasi gitu kan. Baik. Itu aja saya kira. Kecuali ya kan kalau presiden itu sudah zolim, dia banyak misalnya itu negara-negara lain melakukan pembunuhan terhadap rakyat. Nah, itu baru ya kan tidak pantas dia. Jadi selama dia baik ya memang selama sudah dia berprestasi sepantasnya. ya. Dan kalau kita melihat Pak Harto kan itu yang saya bilang tadi, kita bicara hukum misalnya, siapa yang lebih korup pada Orde Baru atau Orde Reformasi misalnya. Baik. Itu sangat sederhana. Nah kalau menurut Pak Jek, Bukan Pak Jek saya. Pak Aras maksud saya. Ini pikirnya Pak Jek mulu nih. Oke, jadi gini Margaret, kalau menurut saya yang seperti apa kriteria untuk mendapatkan gelar pahlawanan, pahlawan nasional, ya saya kira memang orang-orang yang atau seseorang yang pernah berjasa kepada bangsa negara, punya prestasi yang luar biasa secara nyata ya untuk pembangunan bangsa negara. Nah dari sisi pembangunan bangsa dan negara saya kira Pak Harto tidak dipertanyakan gitu ya, karena memang jelas konsep pembangunan beliau dulu jelas ada jangka pendek jangka panjang, jadi terarah gitu. Ada garis-garis besar haluan negara, memang negara punya haluan, kalau sekarang nggak tahu nih. Jadi sudah ketahuan tuh di 5 tahun ke depan apa yang dicapai, 10 tahun ke depan yang dicapai. Cuman persoalannya hari ini program ini tidak dilaksanakan lagi, padahal tiada salahnya program yang bagus dilanjutkan gitu.
Jadi tidak mesti setiap presiden ganti kebijakan, ganti juga program. Kalau program yang bagus, saya kira saya setuju kalau dilanjutkan. Baik. Nah, kemudian lebih dari itu, orang yang diberi penghargaan pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan nasional adalah ya orang yang bersangkutan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan kesalahan tindak pidana secara hukum, ya. Saya kira ini yang perlu diperhatikan dan apa yang saya ucapkan ini adalah ini ada semua dalam undang-undang. Baik. Nah, saya kira persoalan-persoalan bagaimana memberikan gelar kepahlawanan terkait Pak Soeharto sebagaimana dilakukan kontroversi hari ini, saya kira tidak perlu kita perpanjang masalah, tidak perlu berkontroversial. Cukup kita melihat aturan, undang-undang yang sudah diciptakan, sudah dibuat, kemudian kita analisis apakah layak atau tidak. Itu adakan dieksekusi oleh Pak Presiden berdasarkan pertimbangan 7 dewan tadi. Karena jadi kalau menurut Pak Aras, seseorang pantas disebut seorang pahlawan kalau memang sudah sah di mata hukum ya Pak ya? Ya, dan memenuhi syarat, ya saya kira masyarakat juga akan menunggu ini kan nanti ada 7 orang anggota dewan gelar tanda kehormatan itu. Baik. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini Pak, ada satu pertanyaan yang memang harus dijawab dengan hanya satu kata seperti biasa. Menurut Pak Jack dan Pak Aras, apakah Soeharto memang pantas untuk mendapat gelar pahlawan nasional? Pak Jack? Saya pantas. Pak Aras? Setuju saya. Satu kata, pantas atau tidak? Waduh, ini pertanyaannya jebakan sebenarnya. Kalau saya diam aja gimana? No comment. Enggak, pantas atau tidak? Kayaknya 2 kata deh. Pantas atau tidak? Satu kata gitu. Satu. Kalau sampai saat ini analisa saya akan menjawab pantas. Baik, terima kasih Pak Aras dan Pak Jack atas kesediaannya untuk hadir di Studio Binus TV dan berbincang cukup panjang hari ini mengenai pantas atau tidak Soeharto menggelar pahlawan nasional Republik Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan lagi. Nah, Smart Viewers berbuat dan berprestasi nyata dan tidak pernah mengkhianati negaranya. Itu adalah sosok pahlawan yang memang menurut Pak Aras dan Pak Jack berhak untuk mendapat menyandang nama pahlawan Republik Indonesia. Bangsa yang besar adalah dia yang tidak pernah lupa akan jasa pahlawannya, namun sejarah yang kelam akan menjadi luka abadi dan membekas untuk selamanya. Jadi untuk pemerintahan sekarang ini harus berhati-hati memberikan gelar pahlawan kepada orang-orang terkait. Hari ini Rumah Demokrasi telah membahasnya, semoga lain waktu ada hal lain yang akan dibahas. Saya Margareta, Pak Aras dan Pak Jack pamit undur diri serta seluruh keluarga bertugas dan sampai jumpa. Pak.